Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Miftahul Saadah. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi dan negosiasi bisnis yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan bisnis. Komunikasi dalam organisasi bisnis adalah nadi bagi setiap organisasi. Dalam konteks bisnis, komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama bagi kelancaran operasional. Pembentukan hubungan yang kuat, dan pencapaian tujuan strategis. Bab ini akan mengulas secara mendalam berbagai aspek komunikasi dalam organisasi bisnis, mulai dari ruang lingkup, saluran, hingga aliran informasi yang dinamis. Fondasi komunikasi organisasi. Setiap organisasi merupakan ekosistem yang kompleks, di mana interaksi antara berbagai pihak internal dan eksternal langsung secara konstan. Kualitas interaksi ini sangat ditentukan oleh bagaimana informasi dikelola dan dipertukarkan. Komunikasi yang efektif tidak akan memastikan operasional berjalan mulus, tapi juga mencegah kesalahpahaman dan konflik yang dapat menghambat pertumbuhan. Yaitu eh, yang pertama, interaksi esensial meliputi komunikasi lisan, tulisan, dan simbolik. Lanjut dengan keberagaman keberagaman pemikiran, memperkaya diskusi dan pengambilan keputusan. Dilanjut dengan mitigasi konflik. Komunikasi efektif mengurangi potensi perselisihan. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup internal dan eksternal. Komunikasi organisasi dapat dibagi berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu internal dan eksternal. Kedua bentuk komunikasi ini memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda, namun sama-sama krusial bagi keberlangsungan dan kesuksesan organisasi. Yang pertama adalah internal, komunikasi internal. Proses ber, terciptanya gagasan, gagasan dan informasi di dalam lingkungan perusahaan. Fokusnya utama adalah menyelaraskan pemahaman seluruh anggota organisasi terkait visi, aturan, dan langkah kerja demi kolaborasi yang efisien, yaitu meningkatkan semangat kerja dan produktivitas, membantu karyawan adaptif terhadap perubahan. Kanal adalah yaitu email, rapat, platform digital. Yang kedua, komunikasi eksternal. Interaksi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan di luar organisasi, termasuk konsumen, mitra bisnis, dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memperkuat relasi pemasaran serta menjamin kepatuhan hukum, yaitu menjaga citra positif dan kepercayaan publik, krusial dalam mitigasi risiko dan krisis. Media media yaitu situs resmi, media sosial, siaran pers, saluran komunikasi formal versus informal, yaitu cara organisasi menyampaikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal sangat bervariasi, dipengaruhi oleh budaya dan struktur organisasi itu sendiri.
Saluran komunikasi dapat dikategorikan menjadi formal dan informal, masing-masing dengan kelebihan dan fungsinya. Yang pertama, saluran formal, yaitu pertukaran informasi resmi sesuai struktur hierarki dan jalur komando. Aliran komunikasi bisa vertikal, horizontal, dan diagonal mengikuti pembagian kerja yang ada, menggunakan bahasa profesional dan lugas untuk efektivitas hubungan antar bagian. Yang kedua yaitu saluran informal adalah bersifat lebih fleksibel, tidak dibatasi struktur atau jabatan, terjadinya secara natural antara individu dalam suasana santai, memungkinkan ekspresi dapat bebas. Manajer sering memanfaatkannya untuk memantau kinerja atau menjaring aspirasi karyawan. Dilanjut dengan aliran komunikasi organisasi, ya, dinamika informasi, yaitu komunikasi dalam organisasi bersifat dinamis dan mengalir melalui berbagai jalur untuk mendistribusikan informasi, instruksi, serta umpan balik secara efektif. Alur komunikasi yang struktur sangat penting agar setiap anggota memahami tugas, memperlancar koordinasi, dan mempererat hubungan kerja. Yang pertama, komunikasi bawah, komunikasi ke atas. Ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi yang keempat adalah komunikasi diagonal. Aliran komunikasi detail dan implikasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Bawah ya. Dari atas ke bawah, menyampaikan arahan, kebijakan, instruksi, dan evaluasi kerja. Tujuannya untuk memastikan tugas dilaksanakan sesuai ekspektasi. Yang kedua, komunikasi ke atas, yaitu dari bawahan kepada atasan, berisi laporan, saran, keluhan, atau informasi pekerjaan. Penting untuk mengetahui kondisi di lapangan, namun sering terlambat oleh rasa takut bawahan. Lanjut dengan aliran komunikasi, koordinasi, dan inovasi, yaitu komunikasi horizontal terjadinya antar pegawai atau unit kerja yang setara. Tujuannya untuk koordinasi kerjasama dan penyelesaian masalah, menjamin aktivitas organisasi berjalan selaras. Dilanjut dengan komunikasi diagonal, yaitu lintas bagian dan jenjang jabatan yang berbeda, mempercepat penyampaian informasi dan pemecahan masalah, berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Lanjut dengan contoh atau kasusnya, dampak komunikasi yang lemah, yaitu sebuah perusahaan retail mengalami keterlambatan distribusi produk dikarenakan kekurangannya koordinasi antar bagian. Divisi pemasaran telah menetapkan target penjualan tanpa mengonfirmasikannya secara jelas kepada bagian produksi. Akibatnya, jumlah barang yang diproduksi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi bagian gudang tidak memperoleh informasi terbaru terkait perubahan jadwal distribusi. Masalahnya ini untuk menunjukkan lemahnya komunikasi internal. Jadwal jadwal distribusi, masalah ini menunjukkan lemahnya komunikasi internal, khususnya pada aluran komunikasi horizontal dan vertikal. Yaitu kekurangannya adalah pemanfaatan saluran komunikasi formal menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata.
Ini menegaskan pentingnya sistem komunikasi yang terstruktur agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Pelajaran dari kasus pentingnya komunikasi efektif. Kesenjangan informasi, pemasaran tidak mengonfirmasikan target ke produksi, jadi menyebabkan disonansi jumlah produksi dan kebutuhan pasar. Dilanjut dengan koordinasi buruk. Gudang tidak menerima pembaruan jadwal distribusi, mengakibatkan penundaan dan ketidakefeksian. Dampaknya negatif, keterlambatan distribusi produk, kerugian finansial, dan reputasi yang buruk. Konflik antara departemen berpotensi meningkat. Solusinya untuk menerapkan sistem komunikasi internal yang terstruktur untuk memastikan setiap bagian terkoordinasi dan memahami perannya. Ringkasannya, pilar komunikasi bisnis. Jadi bab ini telah membahas secara komprehensif tentang komunikasi dalam organisasi bisnis, mencakup ruang lingkup, saluran, dan alur komunikasi. Komunikasi internal dan eksternal adalah dua pilar penting yang menjaga kelancaran operasional serta hubungan organisasi dengan berbagai pihak. Yang pertama, saluran komunikasi, yaitu formal dan informal sesuai kebutuhan organisasi. Aliran komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal, dan diagonal untuk koordinasi efektif. Internal dan eksternal, menjaga kelancaran operasional dan hubungan organisasi. Komunikasi yang terkelola dengan baik membantu organisasi mencegah konflik, meningkatkan efisien kerja, serta mendukung pencapaian tujuan bersama. Referensi utama bab ini adalah Komunikasi Bisnis Seval Kreasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak kasih apa pancan. Dan Masukin kayunya. dan ke video. Pos.